Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, sehingga bagi seorang mukmin ini adalah kesempatan bagi dirinya terhadap dua hal. Yang pertama yaitu kesempatan untuk memperbanyak bekal dengan ibadah dan amal salih, di mana bekal inilah yang nanti akan kita bawa untuk menuju kampung akhirat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan yang kedua tidak lain adalah untuk kita banyak muhasabah, introspeksi diri, untuk kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa, kesalahan, dan boleh jadi masih banyak dosa dan kesalahan kita yang belum dimaafkan, belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hidup di bulan Ramadan ini adalah merupakan peluang besar untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mendapatkan maafnya dari Allah, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan di malam hari, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang afuun, zat yang maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai permohonan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Dan ini juga yang sering juga saya sampaikan, doa ini juga harusnya menjadi muhasabah atas diri kita. Ketika kita berat untuk memaafkan teman atau kerabat atau saudara yang mungkin menzalimi diri kita, atau mungkin ada teman, kerabat, sahabat atau tetangga yang punya salah kepada kita, maka sebagaimana kita juga punya salah, kita punya banyak dosa dan kesalahan, dan kita berharap Allah memaafkan, maka maafkanlah kesalahan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena tidak ada keuntungan ketika kita tidak memaafkan saudara kita, apalagi di akhirat. Sedikit pun tidak ada keuntungan bagi kita ketika kita tidak mau memaafkan saudara-saudara kita. Maka kita punya Rasulullah SAW, beliau adalah sebaik-baik teladan kita. Seberat apapun ujian yang beliau hadapi, sejahat apapun orang bersikap pada beliau, bagaimanapun penduduk kota Mekah menzalimi beliau, bahkan penduduk Taif melempari batu dan kotoran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sedikit pun tidak ada rasa benci dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang ada adalah pemberian maaf. Yang ada adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan mereka, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka semua.
Dan doa ini sangat masyhur, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu. Maka mari Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan ibadah syam di bulan Ramadan harusnya semakin melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bersikap pemaaf, menjadi hamba Allah yang bisa mengontrol diri kita, bisa menahan emosi kita, bisa menahan syahwat kita, dan dapat mengendalikan diri kita agar tidak terjatuh pada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sering saya sampaikan di dalam kajian-kajian, bahwa salah satu tujuan ibadah syam adalah la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang sebagaimana definisi takwa, yaitu senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hal ini ada 3 tipe manusia di dalam takwa. Yang pertama yaitu tipe yang sempurna, yaitu dia mampu totalitas dalam bertakwa kepada Allah, dalam melaksanakan segala perintah Allah, dan juga dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan salat, maka dia pun salat. Ketika Allah perintahkan puasa, maka dia juga puasa. Ketika Allah perintahkan untuk zakat, maka dia zakat. Ketika Allah perintahkan untuk berbuat baik, maka dia berbuat baik. Begitu juga ketika Allah melarang baginya sesuatu, maka dia pun tidak berani untuk melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berani untuk berdusta, tidak berani untuk ghibah, tidak berani untuk mencuri, tidak berani untuk berbuat zina, tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Dan ini adalah tipe yang paling sempurna. Dan tipe yang kedua, yaitu ada sebagian orang yang dia mampu totalitas melaksanakan perintah Allah, tapi dia nggak mampu totalitas menjauhi larangan Allah. Diperintahkan sholat ya puasa, puasa ya puasa, zakat ya zakat, tapi di sisi yang lain dia tidak mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya sholat tapi ya maksiat, orangnya sholat tapi ya berbuat zalim, orangnya sholat tapi ya korupsi, orangnya sholat tapi ya mencuri, orangnya sholat tapi ya mudah berdusta. Nah, tipe-tipe yang semacam ini masih banyak di antara umat Islam. Dan harusnya ketika orang itu totalitas dalam takwa kepada Allah, harusnya dapat merubah sikap dan perilakunya. Harusnya dapat menjadikan dia pribadi hamba Allah yang semakin baik. Maka harusnya nggak pantas gitu loh. Orang rajin sholat kok ngapusi, orang rajin sholat kok korupsi, orang rajin sholat kok khianat, orang rajin sholat kok masih mabuk-mabukan, orang sholat kok masih judi, togel, dan lain sebagainya. Maka ini PR besar kita.
Maka tipe yang kedua adalah mereka mampu melaksanakan perintah Allah secara totalitas, namun tidak mampu secara totalitas menjauhi larangan-larangan Allah. Ada nggak ini di Pati ini? Masih banyak. Di Tunting masih banyak. Kemudian tipe yang ketiga, yaitu orang mampu ya menjauhi larangan-larangan Allah, tapi dia tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Jadi orangnya yang nggak ngapusi, yang nggak korupsi, ya kalau diberikan amanah ya ditunaikan, dapat dipercaya, tidak mau berbuat zalim, tidak mau menyakiti tetangganya. Tapi di sisi yang lain diajak sholat tidak mau sholat, diajak ke masjid tidak mau ke masjid, diajak puasa ora gelem poso, bahkan dengan beribu dalil wes lah yang penting kan atine ape, wes ora popo ora kudungan, yang penting atine ape. Padahal tipe yang semacam ini adalah tipe seorang hamba yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pengen kita benar-benar taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yaitu totalitas melaksanakan perintah Allah dan juga totalitas untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang nanti akan menjadi tolak ukur kesuksesan ibadah puasa kita. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan ini harapan besarnya Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Maka seorang mukmin harusnya jangan sampai membuat Allah kecewa. Sama kayak kita sebagai orang tua, kita berharap anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Kita berharap anak kita jadi anak yang nurut. Tiba-tiba anak kita nggak nurut. Kira-kira kita sebagai orang tua kecewa nggak? Kecewa. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya harapan besar. Dengan puasa ini apa? Dapat menjadikan kita pribadi hamba Allah yang semakin taat, yang semakin bertakwa. Cuma kadang-kadang memang ada yang bertakwanya kepada Allah hanya di bulan Ramadan, sehingga setelah selesai Ramadan dia nggak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya khawatirkan atas diri saya, atas diri kita semua. Jangan-jangan kita taat kepada Allah, kita rajin kepada Allah ya untuk sholat, kita rajin untuk ngaji, rajin ngaji hanya di bulan Ramadan. Jangan-jangan selesai Ramadan masjidnya orang tahu di sabani meneh. Selesai Ramadan Al-Qur'annya nggak lagi dibaca. Selesai Ramadan kembali lagi berbuat maksiat. Selesai Ramadan kembali lagi korupsi. Ya, mungkin wes lah tak menke nak poso iki ora korupsi. Tak menke nak poso ora ngapusi. Tak menke lah nak poso ning masjid terus. Disempatkan untuk selalu ke masjid. Giliran selesai Ramadan balik lagi. Nah, maka ini na'udzubillah, na'udzubillah. Maka tolak ukur suksesan ibadah siam kita ini dapat diukur, dapat dilihat bagaimana nanti kita pasca Ramadan. Dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya nggak hanya di bulan Ramadan. Kita harus tetap taat kepada Allah kapanpun. Dan taat kepada Allah itu tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal waktu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya ada di bulan Ramadan. Allah nggak hanya ada di bulan Ramadan. Dikiranya Allah itu
taat pada Allah hanya di bulan Ramadan. Enggak. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ketemu lagi Ramadan lagi. Di sepanjang hari, di sepanjang waktu, di sepanjang bulan, di sepanjang tahun, harusnya kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kepada Allah juga tidak mengenal tempat. Tidak mengenal tempat. Karena masih ada sebagian umat Islam yang taatnya kepada Allah ketika di masjid. Nanti keluar dari masjid balik lagi maksiat. Ada sebagian ibu-ibu, mbak-mbak, kalau pakai jilbab, pakai kerudung, menutup auratnya ketika hanya di masjid. Keluar dari masjid balik udo meneh, gitu kan. Keluar dari masjid dibuka jilbabnya. Keluar dari masjid tidak menutup aurat. Saya curiga, jangan-jangan mbak-mbak, ibu-ibu yang seperti ini, saya curiga jangan-jangan mereka mengira Allah hanya ada di masjid, sedangkan di luar masjid nggak ada Allah. Saya curiga jangan-jangan mereka merasa bahwa Allah hanya mengawasi ketika kita berada di masjid, sementara di luar masjid tidak dilihat, tidak diawasi Allah. Nah, ada juga bapak-bapak, mas-mas, kalau di masjid rajin taat kepada Allah, ikut sholat jamaah, khusyuk sholatnya, khusyuk ngajinya. Tapi di sisi yang lain ketika keluar dari masjid, karena mungkin salah memilih lingkungan, salah milih tempat teman bergaul, sehingga balik lagi ya berbuat maksiat, balik lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah harusnya merubah sikap dan pola hidup kita. Dan harusnya kita memberikan teladan dan mencerminkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau rajin di masjid, maka keluar dari masjid juga harus memberikan teladan yang baik. Karena ada sebagian masyarakat yang menilai, oh ngene to wong masjid iku. Wong masjid kok ngomongnya kayak wong angon. Nah, wong masjid kok senenge ngapusi. Wong masjid kok ngene. Oh iki kok hasilnya ngaji iku. Ngaji bendino, ngaji terus kok yo tetap ngapusi, tetap tidak amanah dan lain sebagainya. Maka nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, muhasabah untuk diri kita semua, bahwa ketaatan kita kepada Allah, kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah harusnya juga dapat merubah sikap, perilaku dan kehidupan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Sehingga taat kepada Allah nggak hanya di masjid. Ketika kita berada di luar masjid, di rumah, di kamar mandi, di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, di tempat yang orang nggak kenal dengan kita, maka kita harus tetap taat kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ketika seorang hamba dia terjatuh pada perbuatan dosa dan kesalahan, maka harusnya dia memperbaiki diri.
bukan kok malah terus-menerus terjatuh pada kesalahan yang sama. Ketika orang dia terjatuh pada kesalahan atau terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, harusnya dia memperbaiki diri dan segera kembali kepada Allah, dan dia perbaiki kesalahannya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah keburukan, atau ketika kau terjatuh pada perbuatan yang diharamkan Allah, kesalahan, perbuatan dosa dan maksiat, maka tutuplah, perbaikilah dengan al-hasanah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, yudhibnas sayyi'at, dapat menghapus dosa-dosa, dapat menghapus dosa-dosa. Maka kita ingin agar dosa kita dibersihkan Allah, ya, tanpa ada sisa, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dengan ajal, yaitu kematian, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Maka pastikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, pastikan sebelum tidur kita selalu muhasabah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur, kira-kira ada nggak ya kita zalimi? Ada nggak orang yang kita zalimi? Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kira-kira kita melakukan perbuatan dosa enggak? Kira-kira kita bermaksiat kepada Allah enggak? Kira-kira kita membuat Allah murka enggak? Maka ketika kita mendapati di hari itu, di hari ini kita melakukan perbuatan yang dilarang Allah, terjatuh pada kesalahan, maka sesegera mungkinlah untuk memperbanyak istighfar, taubat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pastikan apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, coba muhasabah. Dari tadi pagi ini ya, sahur, sampai hari ini, detik ini, sore ini, coba kita muhasabah. Sampai nanti malam hari, coba kita muhasabah. Kira-kira kita sudah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum apa yang kita lakukan? Jangan-jangan ada perbuatan, sikap, ucapan kita, pandangan mata kita, atau yang dilakukan tangan kita atau kaki kita, ada yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara inilah kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, senantiasa menjaga diri kita untuk tetap taat kepada Allah, dan senantiasa menjaga diri kita agar tidak terjatuh pada perbuatan atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang berat. Jadi istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal salih, ini memang berat, karena memang ganjaran atau pahalanya besar. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah, amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Ngaji setengah jam, dari jam 5 sampai jam 6, itu luwih becek daripada orang yang gak pernah ngaji. Tapi ya harus istiqomah, daripada orang yang ngaji 1 jam 2 jam kemudian apa, besoknya tidak istiqomah ngaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang adwamuha, yang dilakukan secara dawam,
daimah, terus menerus, atau dalam bahasa lain adalah istiqomah. Dalam bahasa Inggris continue, terus menerus. Ini adalah amalan yang dicintai Allah. Wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Sekalipun apa? Sedikit jumlahnya, sekalipun nggak banyak, nggak apa-apa. Orang bersedekah tiap hari ya 5.000, 10.000, itu jauh lebih baik daripada orang berinfak bersedekah 100.000 habis itu nggak sedekah lagi. Orang berinfak sehari 1.000, nah ini termasuk program ya di masjid sini, itu infak sehari 1.000 dan Allahu Akbar, luar biasa. Kemanfaatannya besar, bisa kita gunakan untuk membackup snack kajian, kita membackup konsumsi kajian, untuk membantu kekurangan operasional masjid. Sekalipun kalau dihitung masjid ini itu penghitungannya itu minus, bukan saja min saldonya. Bayangkan setiap kajian Kamis malam Jumat, kajian Kamis malam Jumat itu yang hadir kurang lebih minimal 200 orang. Nah, setiap ngaji kita ada konsumsi, setiap konsumsi minimal 10.000. 200 kali 10.000 berarti berapa? 2 juta. Sementara infak kajian yang masuk itu berapa? Yang sering diumumkan Pak Mas Likun 600.000, 700.000. Lah sing tombok sopo? Sisanya ini dari mana uangnya? Jadi saldo di sini itu tidak hanya minus. Jadi saldo di masjid ini tidak hanya minus, tapi apa? Tidak hanya nol saldonya, tapi apa? Sangat-sangat minus gitu, kurang sekali. Jadi yang dikeluarkan minimal 2 juta, infak yang masuk 700.000, berarti kurang 1.200.000. Tapi Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberikan rizki kepada masjid. Sehingga ada jamaah yang bersedekah, ada yang ngirim beras, ada yang ngirim gula, ada yang ngirim minyak goreng. Nah, ini termasuk digunakan untuk kemaslahatan jamaah semuanya. Kayak kajian 10 hari terakhir kayak gini, berapa anggaran kita? Anggaran kita itu 113 juta. Ya, 113 juta. Enggak, nun sewu. Ini anggaran Ramadan 30 hari. Jadi anggaran Ramadan 30 hari itu 113.800.000. Dari mana uangnya? Ya dari seluruh jamaah. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada seluruh jamaah. Sudah menutupi? Sudah, tapi ya seringkalinya minus. Habis digunakan untuk apa? Kegiatan-kegiatan. Maka infak sehari 1.000 itu jauh lebih baik daripada orang yang infak 100.000 tapi tidak dilakukan secara istiqomah. Nah, seperti ini kita harus melatih diri kita agar kita istiqomah. Seperti iktikaf. Orang iktikaf sekalipun tidak bisa melakukan iktikaf secara ideal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau iktikaf itu 10 hari terakhir, mulai matahari terbenam sampai nanti matahari terbenam menjelang Syawal atau di akhir Ramadan. Itu Nabi iktikaf selama 10 hari full. Tidaklah keluar masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Nah, kalau kita tidak bisa beriktikaf secara full 10 hari, ya, kali 24 jam, paling tidak kita tidak meninggalkan iktikaf. Maka ada yang iktikafnya hanya 1 jam, 2 jam. Ada yang iktikafnya baru mulai iktikaf dari sore kayak gini, ya, kajian sore, dilanjutkan buka, sholat maghrib, habis maghrib baca Quran lagi sampai isya, sholat isya, sholat tarawih, habis tarawih iktikaf lagi sampai besok pagi. Ada yang iktikafnya baru datang ke masjid ketika habis tarawih, nanti habis syuruk, ya, habis sholat subuh ada syuruk, habis syuruk sekitar jam
jam 5.35 dia pulang ke rumah lagi, nggak masalah. Karena boleh jadi dari kita ada yang punya kesibukan, harus ngantor, harus bekerja, masih ada ikatan kerja, tidak apa-apa. Jadi kalau kita tidak bisa beriktikaf secara keseluruhan, maka jangan sampai ditinggalkan secara keseluruhan. Maka ayo kita hidupkan masjid-masjid yang terdekat dengan rumah kita. Yang Jelang, yang itikafnya ya di Jelang, yang Gadungan itikafnya di Gadungan, yang Runting itikafnya di Runting, yang di mana Winong di mana itikafnya di masjid-masjid terdekat. Di situ di mana kita bisa beritikaf. Dan yang pasti ya, sekalipun durasinya sedikit, dan insya Allah yang sedikit ini pun akan disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dilakukan secara istiqomah, continue. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari, masih ada 7 hari Ramadan. Mari yang 7 hari ini kita maksimalkan ngaji kita, sholat kita, datang ke masjid kita, infak sedekah kita, agar kita benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang totalitas melaksanakan perintah Allah dan juga totalitas menjauhi larangan Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan diri kita, memberikan kekuatan, kesabaran atas diri kita untuk istiqomah dalam ibadah dan amal sholih, dan semoga Allah senantiasa menerima setiap amal sholih kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.